secara langsung dalam penutupan sekaligus mata kuliah ini. Nah, di pertemuan ke-14 untuk materi atau 16 secara keseluruhan, ini saya akan memberikan tentang ya salah satu inilah gitu ya, contoh untuk aplikasi gitu ya untuk land development dalam bentuk pengembangan lahan dalam bentuk konsolidasi lahan ya. Terutama di sini adalah konsolidasi lahan perkotaan. Nah, konsolidasi lahan itu sebetulnya ya salah satu cara ya yang biasa digunakan baik itu oleh pemerintah maupun grup masyarakat gitu ya, yang ingin terutama untuk memperbaiki kondisi lingkungan gitu ya, di mana mereka bertempat tinggal, yang biasanya disebabkan oleh bentuk lahan yang tidak teratur. Nah, kalau bentuk lahan yang tidak teratur biasanya akan berimplikasi terhadap inefisiensi gitu ya, inefisiensi infrastruktur, pergerakan gitu ya. Nah, oleh karena itu selain itu juga biasanya kalau di perkotaan, land konsolidasi lahan ini digunakan dalam rangka untuk sekaligus biasanya ya digunakan untuk peningkatan kualitas permukiman ya kalau di perkotaan, terutama permukiman yang padat penduduk, atau bisa juga mungkin yang paling sering itu di slum area gitu ya, di kawasan permukiman kumuh. Nah, ini nanti saya berikan contoh perhitungannya seperti apa gitu ya. Dalam land consolidation, jadi nanti terminologinya harus dibedakan gitu ya. Ada dua, land consolidation dan land readjustment. Nah, kalau consolidate itu dia merubah semua gitu ya. Tapi kalau readjustment ya ya di-readjust ya, disesuaikan. Nah, kalau di perkotaan lebih dikenal readjustment karena apa? Karena di perkotaan itu lebih susah untuk mengabolis semuanya gitu ya. Nah, yang bisa dimungkinkan itu adalah konsolidasi lahan yang ada di wilayah periurban biasanya ya, atau di perdesaan. Seperti halnya contoh di Jerman, rural development misalkan gitu ya, itu sangat erat kaitannya dengan bentuk-bentuk kegiatan land consolidation. Kenapa bisa begitu? Karena di pedesaan itu yang penting itu adalah memiliki lahan dengan ukuran yang besar. Jangan sampai terfragmented gitu ya, terfragmentasi kecil-kecil terus menyebar misalkan, tidak dalam satu plot yang yang solid gitu ya, yang compact gitu ya. Nah, itu yang kemudian dijadikan sebagai banyak kegiatan untuk peningkatan rural development dalam bentuk land consolidation. Supaya apa? Supaya produksi pertanian bisa lebih dimaksimalkan, mesinisasi bisa masuk gitu ya, dan lebih efisien dalam rangka untuk mengurangi misalkan CO2 karena ada mesinisasi gitu ya. Infrastruktur penyediaan aksesibilitas itu lebih terukur, lebih sistematis, dan seterusnya lah gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti di perkuliahan ini akan saya sampaikan pertama materi tentang land consolidation itu sendiri. Nanti yang kedua ya ini ada film gitu ya yang bisa kita tonton bersama supaya lebih paham lagi. Baik, nah itu sudah saya share materinya land consolidation. Mungkin nanti yang akan lebih saya stressing ke ini saja gitu ya, ke model perhitungannya gitu ya. Nanti kalau mau bertanya silakan. Jadi prinsip
dan contoh perhitungan gitu ya. Nah, yang perlu dipahami bahwa kalau kita bicara tentang konsolidasi lahan gitu ya, sebetulnya jadi kalau di sini bisa kita sebut sebagai arrangement gitu ya, pengaturan dan membiayai atau financing gitu ya. Nah, oleh karena itu land consolidation ini juga bisa digunakan dalam rangka untuk pembiayaan pembangunan satu kawasan gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada expected future value-nya yang muncul di situ gitu ya, dalam bentuk tadi nilai atau harga lahan tadi ya, atau kita bisa bilang nilai lahan lah gitu ya, yang muncul dalam bentuk rupiah kalau di Indonesia gitu per meter persegi. Karena apa? Karena kalau kita sudah melakukan land konsolidasi, biasanya lahannya lebih teratur, maka value-nya meningkat gitu. Dari yang tidak teratur, dari yang mungkin kondisi lingkungannya yang kurang bagus gitu ya, dan seterusnya. Nah, selain bentuk-bentuk land konsolidasi, financing urban development itu bisa juga melalui konsep-konsep TOD misalkan gitu ya, hasil oriented development gitu ya. Model-model yang bisa digunakan penilaian adalah model land value capture gitu ya, dengan konsep-konsep TOD atau visi. Nah, kalau ini sebetulnya ini salah satu model LPC juga sih sebetulnya ya, land value capture. Karena di situ ada perhitungan ekspektasi kenaikan harga lahan yang kemudian digunakan untuk membiayai gitu ya, yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Jadi dia mengatur dan membiayai perubahan atau konversi dari lahan perdesaan atau pinggiran kota. Nah, ini tadi yang kalau kita konsolidasi ya, kalau di perkotaan itu agak susah, namanya nanti istilahnya lebih ke land adjustment. Di mana kelompok bidang lahan dikonsolidasikan dalam satu kesatuan desain dan kemudian rearrange ya, ditata kembali. Nah, ditata kembali ini dalam artian ya yang sebelumnya berbentuk puzzle gitu ya, yang tidak beraturan, nah sekarang bentuknya lebih beraturan ya, dengan kondisi ada sarana prasarana gitu ya, dan lebih compact gitu ya, dan lebih tertata. Nah, ditata kembali untuk apa? Untuk satu, sarana prasarana, untuk ruang terbuka dan sebagainya, dan yang paling penting adalah persil atau bidang lahan atau coupling gitu ya, yang kemudian didistribusikan kembali kepada pemilik lahan. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan dalam land consolidation itu ada abolishment namanya. Jadi kepemilikan itu diputihkan, bukan diputihkannya, dihilangkan semua gitu ya. Kemudian didesain lagi menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, nanti di nomor ulang couplingnya sudah tertata baik, terus disepakati atau model undian gitu ya, atau model diskusi musyawarah siapa mendapatkan bagian yang mana di sebelah mana gitu ya. Nah, itu proses land consolidation. Oke, itu pengertiannya ya. Nah, kalau dari TZ, abolish the subdivision of holdings into uneconomically small plots and property. Jadi mengabolish ya, membatalkan pembagian kepemilikan yang dalam bentuk gitu ya, yang secara ekonomi tidak menguntungkan gitu ya, dalam bentuk small plots dan terfragmentasi. Nah, kalau di Indonesia yang biasa ini kan dari BPN biasanya ya, sebagai pelaksana, disebutkan bahwa model land consolidation itu adalah salah satu model pembangunan terpadu ya, integrated urban development ya, untuk menata kepemilikan lahan melalui pergeseran tadi, mengatur kembali gitu ya, arrange dan rearrange. Melalui pergeseran, penataan, penukaran, digabungkan, dipecah, dihapus tadi ya. Penghapusan itu tadi ada hak milik atau hak yang melekat kepada lahan tadi dihilangkan semua.
dan juga diubah tata letak persilnya, dilengkapi sarpras umum, sehingga pemanfaatan lahan dapat lebih dioptimalkan. Jadi terakhir tadi ada distribusi kembali gitu ya. Kalau pemiliknya mau, tapi kalau pemiliknya nggak mau, berarti dia akan dapat kompensasi gitu loh. Siapa yang akan memberikan kompensasi? Nah, nanti kita lihat contohnya. Nah, dari pengertian tadi bisa digambarkan secara sederhana. Jadi ada bidang lahan sebelum konsolidasi misalkan gitu ya, yang tidak beraturan di sini. Terus melalui proses konsolidasi lahan ada desain gitu ya. Ada ada bentuk-bentuk perencanaan, ada analisis, desain dan seterusnya. Kemudian dibagi menjadi 3 ya. Sarana prasarana, ruang terbuka, dan satu lagi adalah bidang lahan yang dikembalikan kepada satu pemilik. Ya. Yang kedua adalah bidang lahan sebagai pengganti biaya pembangunan. Nah, ini masuk biaya pembangunan ini yang mana sih sebetulnya? Nah, biaya pembangunan ini biasanya digunakan dalam rangka untuk tadi membangun jalan gitu ya, jalannya diperbaiki, membangun misalkan sarana prasarana dan ruang terbuka tadi gitu ya. Nah, itu bentuknya cash gitu ya, dalam bentuk yaitu pembangunan tadi yang dimodali biasanya oleh pemerintah, yang kemudian pemerintah itu akan mendapatkan sebagai timbal baliknya lah gitu ya. Mereka sudah membangunan itu, nah mereka akan dapat bagian bidang lahan yang sudah tadi ditata kembali gitu ya. Nah, seberapa besar bidang lahan yang didapat ya nanti tergantung juga kesepakatan gitu ya, termasuk nanti model-modelnya yang dipakai model seperti apa gitu loh. Nanti akan kelihatan. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau istilah itu ada 2 biasanya gitu ya. Urban land consolidation maupun rural land consolidation. Tapi karena mungkin kalau dulu kita pakai istilah di perkotaan masih land consolidation karena tidak begitu kompleks gitu ya, atau tidak terlalu complicated masalah yang ada. Karena penduduknya masih jarang misalkan ya, dan tanahnya masih lumayan agak bisa luas, bisa ditata kembali gitu. Tapi seiring perkembangan perkotaan, semakin padat penduduk, lahan-lahannya semakin kecil gitu ya. Jadi agak susah untuk melakukan totally land consolidation tadi gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang konsolidasi biasanya ya total ya, walaupun demikian mungkin saja gitu ya dilakukan gitu loh. Karena mungkin ada sekelompok masyarakat gitu ya. Ya mungkin saja. Cuma yang paling banyak itu adalah biasanya dalam bentuk land readjustment. Karena apa? Karena tadi semakin padat penduduk, semakin complicated permasalahan, yang dilakukan adalah readjust saja, tidak totally change gitu ya, totally rearrange. Kalau di pedesaan, di pinggiran atau wilayah pedesaan gitu ya, dilakukan land consolidation. Karena apa? Nah tadi yang pertama mengantisipasi supaya lahannya nanti tidak meng-create bentuk-bentuk pemukiman yang tidak teratur, yang memicu timbulnya slum area misalkan gitu ya. Yang kedua, terutama untuk pedesaan biasanya digunakan dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas produk pertanian, karena dengan penggabungan lahan akan meningkatkan lebih kepada produktivitas ya. Baik, itu istilah di sini. Kemudian tujuan sasaran tadi sudah mungkin sudah saya singgung lah tadi, termasuk dalam penjelasan saya gitu ya. Manfaatnya ya ada beberapa manfaat lah gitu ya. Pertama ya, lahan terpisah menjadi satu kesatuan tadi, misalkan di pedesaan gitu ya, yang terfragmented menjadi satu dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas. Bisa jadikan sebagai sarana untuk pengadaan lahan prasarana gitu ya, tanpa mengeluarkan
biaya, tapi juga sebetulnya dalam tanda kutip ya, karena di sini pemerintah juga memodali gitu loh. Konstruksi infrastruktur biasanya ya kesempatan ini biasa dibiayain oleh pemerintah, walaupun nanti pemerintah dapat pembagian bidang lahan yang pengganti tadi ya. Ini bentuk ya implementasi dari rencana guna lahan kota, mana lebih efisien, beban dan keuntungan secara adil dan merata di antara pemilik persil, walaupun dalam proses mungkin tidak sesederhana itu gitu ya. Karena bayangkan saja kalau pemiliknya lebih banyak itu kan argumentasi diskusinya kan juga cukup alot pasti ya. Karena kan preferensinya kan berbeda-beda. Yang satu maunya di sini, yang satu maunya sebesar itu dan seterusnya gitu. Pembangunan daerah pimpinan kota dapat dilaksanakan tepat waktu karena tadi ya, ada lahan yang tersedia tadi ya, karena sudah ditata ulang tadi. Ya, untuk penyediaan surplus tertentu karena tadi ada bagian tanah yang diberikan gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita lanjut ke skala prioritas. Baik, nggak ada pertanyaan ya. Nah, jadi untuk skala prioritas, jadi mengapa sih, di mana sih, apa sih yang seperti apa sih yang bisa kita lakukan konsolidasi lahan gitu ya. Kalau di perkotaan, ya yang pasti permukiman kumuh, makanya tadi namanya land adjustment ya. Kalau permukiman kumuh kan sudah padat penduduk ya, ownership-nya juga banyak, ownernya juga banyak. Bayangkan kalau itu dikonsolidasi gitu ya, itu akan takes time dan takes effort dan takes money juga gitu ya. Jadi konsolidasi lahan itu dilakukan ya kalau semakin banyak ya semakin complicated gitu ya. Karena kan harus mengakomodasi banyak pemilik lagi gitu. Yang kedua, permukiman tumbuh besar dan diperkirakan segera berkembang secara alami. Nah, ini biasanya terjadi di pinggiran kota gitu ya. Sudah mulai tumbuh juga dan direncanakan menjadi daerah permukiman tertentu. Ini according to land use plan gitu ya. Atau yang direncanakan menjadi tadi juga ya, permukiman baru seperti yang dalam misalkan rencana guna lahan atau pola ruang kalau di tata ruang gitu ya. Tahu wilayah yang relatif kosong atau sedikit bangunannya yang biasanya ada di pinggiran kota, yang kemudian hari itu diperkirakan berkembang sebagai daerah permukiman, baik itu mungkin secara alami gitu ya, seperti yang tadi nomor 2 gitu ya, dan mungkin juga dikembangkan oleh pihak developer swasta misalkan gitu ya. Nah, jadi itu ya. Terus yang di pedesaan, kalau pedesaan itu lebih kepada concernnya kepada lahan pertanian sebetulnya ya.
Nah, yang seperti apa? Yang pertama, lahan pertanian yang potensial dapat memperoleh pengairan, tapi belum ada jaringan irigasi. Nah, dalam proses rekonsolidasi lahan nanti masuk juga desain dan juga rencana jaringan irigasinya, gitu ya. Terus yang kedua, telah tersedia tetapi pemanfaatannya belum optimal. Yang ketiga, yang cukup baik pengairannya, namun masih perlu ditunjang oleh jaringan jalan. Nah, jadi ada dua, ada jaringan jalan dan irigasi, gitu ya. Nah, jelas kalau di wilayah pedesaan itu kan, kalau dari sini itu lebih fokus kepada ya tadi peningkatan produktivitas pertanian, gitu ya, dalam rangka untuk ya tadi komunitas yang lebih besar, gitu ya. Oke, itu yang di pedesaan dan tadi di perkotaan. Fungsinya apa sih konsolidasi lahan? Nah, yang pertama membantu pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah sesuai dengan rencana umum tata ruang atau sekarang itu disebut dengan RT/RW. Jadi dulu merujuk kepada Undang-Undang Tata Ruang dulu ya, nomor 24 tahun 92, itu ya, undang-undang pertama kali tata ruang itu muncul, istilah rencana tata ruang untuk kota kabupaten itu namanya RUTR ya. Termasuk ya RT/RW itu istilahnya RUTR, masuk provinsi dan nasional. Nah, kemudian sejak Undang-Undang nomor 26 tahun 2007, ya istilah itu diganti menjadi RT/RW, rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, kota atau kabupaten. Yang kedua, mengatur penguasaan atas lahan. Tadi ada bentuk, letak, ukuran gitu ya. Dan juga hukum. Karena apa? Karena tadi di akhir tadi setelah diredistribusikan kembali, kemudian di-create lagi bukti kepemilikannya yang sebelumnya diabolis ya. Menyerasikan penggunaan lahan dengan rencana tata ruang tadi sudah, menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan tadi juga disebutkan manfaatnya tadi. Terus peningkatan kualitas lingkungan hidup atau konservasi. Kalau yang pasti dengan lingkungan yang lebih teratur gitu ya, ya ke depan diharapkan kualitas hidupnya lebih baik, tidak terindikasi nanti lebih kumuh, akan jadi kawasan kumuh dan seterusnya gitu ya. Baik, itu kemudian ini konsep konsolidasi lahan gitu ya. Yang pertama kita ambil dari kanan ke kiri gitu ya, secara jarum jam, prosedurnya tidak memihak. Jadi pemilik atau penyewa diberlakukan secara adil karena semuanya ya sebagai ini ya aktor semua, karena dia lahannya yang dikonsolidasi ya. Terus dia ya tadi partisipatori gitu ya, sangat diperlukan gitu ya. Bisa jadi nanti ada dewan penasehat dalam rangka untuk menengahi kalau ada konflik, ada misalkan perselisihan gitu ya, karena mungkin kurang setuju dengan pembagian ulangnya gitu. Terus pelestarian hak atas tanah tadi setelah dikonsolidasi akan tetap ada bentuk-bentuk kepemilikan baru gitu ya. Jadi dijamin. Cuma mungkin akan berubah ininya saja informasinya gitu ya, dan ukuran lahannya. Kalau sebelumnya sekian, sekarang sekian, beralamat di ini karena telah merujuk kepada desain yang baru. Terus pembagian yang adil, keuntungan dan biayanya. Nah, di situ disebutkan ada biaya yang dikeluarkannya, tanah yang harus dijadikan pengganti biaya. Nah, itu kalau modelnya
Itu ya kan ada dua nanti ya, by size dan by value, by ukuran dan by nilai dalam konsolidasi lahan. Dan yang terakhir adalah penataan persil. Jadi penataannya lebih optimal, dilengkapi dengan fasum gitu ya. Yang sebelumnya mungkin nggak ada. Kalau dengan yang model konsolidasi lahan, nanti ada fasumnya seperti tadi ya, ruang terbuka dan sarana prasarana. Atau mungkin tempat bermain juga ada. Tergantung itu kesepakatan gitu ya di antara masyarakat yang menjadi aktor atau juga menjadi pelaku dalam konsolidasi lahan. Ini prosedurnya gitu ya. Yang pertama ya harus dirumuskan konsep rencananya dulu seperti apa gitu ya. Terus menentukan batas atau delineasi dengan melihat ukuran-ukuran lahan dan berapa banyak yang ikut dalam ya, pemilik yang ikut dalam konsolidasi lahan sehingga nanti bisa didelineasi batas proyeknya gitu ya. Terus ada perusahaan rencana, ketentuan, pembentukan dewan konsolidasi, penyiapan konsep rencana tata letak persil, misalkan gitu ya, penetapan tata letak persil baru. Nah, jadi rencana tata letak persil baru ini bukan hanya satu ya. Jadi dia harus dipropos dalam berbagai macam bentuk. Mungkin ada 2, 3 gitu ya, atau bahkan lebih. Yang kemudian nanti disepakati seperti apa sih gitu ya. Nah, seperti halnya dalam pengembangan lahan misalkan gitu ya. Modelnya mau seperti apa gitu ya. Kalau ada developer masuk untuk mengembangkan satu kawasan, misalnya kawasan permukiman berskala besar, misalkan dia kan akan punya alternatif, yang ini, yang itu, yang ini itu, kemudian didiskusikan untuk dipilih ya, yang mana yang akan mereka gunakan sebagai basis untuk implementasi misalkan gitu ya. Terus ada konstruksi penomoran persil baru ini ya. Ada nomor gitu ya. Nah, kalau sebelumnya ya ada nomor persil juga tapi yang lama gitu ya karena ini sudah diabolis semua jadi nanti ada nomor baru. Nah, diumumkan tata letak persil barunya gitu ya. Terus siapa ownernya dan seterusnya itu setelah kesepakatan baru nanti didaftarkan tanah bangunan. Dan terakhir pengumpulan ini ya dan pembayaran ganti rugi. Nah, ini yang menarik tuh nanti. Ini dalam contoh perhitungan ada nanti. Baik, pelaksananya ada beberapa gitu ya. Ya mungkin sekarang sudah agak berubah sedikit ya di Indonesia gitu ya. Yang pasti intinya pemerintah pusat dan juga termasuk pemilik tanah sebetulnya ya. Jadi kalau ada pemilik tanah 10 orang kepengen dikonsolidasi ya silakan mengajukan ke BPN misalkan gitu ya untuk dilakukan konsolidasi lahan. Oke, sampai sini mungkin ada yang bertanya silakan sebelum saya lanjutkan depan contohnya gitu.
Oh, nggak ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Jadi dalam konsolidasi lahan itu ada dua, tadi sudah saya sampaikan ya di awal, walaupun mungkin tadi sebut sekilas gitu ya. Yang pertama by size ya dilakukan atau readjustment atau consolidation by size. Terus yang kedua by value. Nah kalau by size ada pembagian plot lahan itu ya apa namanya ada redistribusi plot lahan ya dan juga ada kontribusi gitu ya. Jadi dasar pembagian kalau by size itu setelah lakukan konsolidasi lahan terletak pada pembagian plot lahannya yang sesuai. Kalau yang by value itu terletak pada ininya, nilai lahan yang dihasilkan gitu ya. Dan bedanya kalau yang di by size dia berkontribusi lahan, kalau di by value tidak. Nah, mengapa by value begitu? Karena by value itu tadi yang saya sampaikan di awal, ada expected value gitu ya. Walaupun di by size juga ada sebetulnya. Tapi kalau sini tidak expected value. Jadi kalau di buy size nanti ada ganti rugi gitu ya. Kalau di buy value tidak, karena ada expected value yang kemudian akan didapatkan gitu ya. Jadi itu bisa disebutkan seperti saya sampaikan di awal betul-betul land value capture gitu ya. Oke, itu ada dua. Nah ini contohnya. Misalkan contoh begini ya, ada 9 bidang lahan gitu ya, dengan 9 landowner atau pemilik lahan dengan ukuran berbeda-beda. Terus total land adjustment-nya itu adalah 15.000 meter persegi gitu ya. Nah jadi dari 15.000 meter persegi itu kemudian setelah disepakati, didiskusikan, dimusyawarahkan, dikurangin 4.130 dengan rincian untuk pembangunan jalan dengan luas 2.450 meter persegi, pembangunan taman 1.100 meter persegi, dan tempat bermain 580 meter persegi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah untuk menghitung proyek ini dalam dari ukuran dan size. Ya. Seperti apa ininya pelaksanaannya? Baik, itu terus. Nah, jadi dari total 15.000 tadi, lahan yang mau dibangun atau output size yang mau didistribusikan kembali tadi sebesar 10.870 meter persegi ya. Karena tadi yang 4.000 sekian tadi mau dibangun jalan tadi ya, tempat bermain, taman. Nah, ketentuan by size yang pertama, pemilik lahan berkontribusi 30% dari lahannya ya. Mengapa 30%? Ya itu kesepakatan saja lah gitu. Ini contoh juga ya. Bisa jadi 20% dan seterusnya lah gitu ya. Dan ternyata ada nomor 6, pemilik lahan nomor 6 tidak mau menerima plot, melainkan uang kompensasi saja gitu ya. Nah, kalau by value ada harga sebelum itu 1.200 meter persegi misalkan per meter persegi gitu ya. Kemudian setelah konsolidasi akan terjadi kenaikan sebesar 80.000 karena ada expected value tadi gitu ya.
Karena lahannya sudah teratur, lingkungannya sudah tertata baik, ada sarana prasarana, jalannya juga sudah bagus, gitu ya. Jadi diperkirakan sebagai contoh naik menjadi 200.000 per meter persegi. Nah nanti kemudian yang nomor 6, pemilik plot nomor 6 juga nggak mau dia mendapatkan distribusi baru gitu ya, dia cuma mau dapat uang kompensasi. Nah, terus dihitung seperti apa sih bentuknya gitu ya. Nah ini bentuk aslinya di sebelah kiri gitu ya, yang old situation. Terus yang sebelah kanan ini skema rencana ininya ya, plotnya gitu ya. Jadi ada yang nomor 1 ini jalan pemerintah tadi 500 meter persegi. Terus nomor 6 dia nggak mau, karena mungkin dia merasa, wah lahan saya ternyata yang paling kecil, udahlah direlain aja lah, nanti dapat kompensasi gitu ya. Karena akan di rearrange lahannya kecil-kecil gitu ya. Dan dia kalau dilihat di sebelah kanan ini yang planning scheme ya, yang paling kecil itu kan 350 meter persegi. Sedangkan lahannya 400 kalau kurang 30% aja sudah kurang 102, berapa itu? 220 ya meter persegi. Berarti dia cuma dapat sekitar 280 meter persegi. Nah, sedangkan di sini 350, berarti kan ada selisih. Nah, dia kan akan bayar itu berarti. Jadi dia berpikir begitu, udahlah direlain aja, saya dapat kompensasi saja. Yang kedua juga mungkin karena lahannya nggak beraturan gitu ya, maka dia mau gitu. Nah ini dilakukan konsolidasi karena apa? Karena ternyata yang lahan nomor 8 ini dan nomor 3 ini kan nggak punya akses sebetulnya. Dia punya akses kalau diizinkan oleh nomor 4 dan nomor 7. Kalau nomor 4 dan 7 nggak mengizinkan gitu ya, atau nomor 7 nggak mengizinkan, ya mereka nggak punya akses. Ya, oleh karena itu dilakukan konsolidasi. Nah ternyata HUT ini bukan hari ulang tahun ya, HUT ini pondok gitu. Nah ternyata dari beberapa skema yang diajukan gitu ya, disepakati yang skema seperti ini gitu ya. Nah ini ada nomor lahannya, nomor persil yang di dalam kurung, dan ada luasan di pojok kiri atasnya, luasan lahan yang baru gitu ya. Terus tadi disampaikan ada 2.450 yang sebelumnya 500 untuk jalan, jadi 2.450, dan akan dibangun taman bermain dan juga taman terbuka gitu ya. Oke, seperti itu. Nah ini planning scheme ini dia disepakati gitu ya, tidak langsung ucuk-ucuk mungkin hanya satu gitu ya. Jadi ada beberapa alternatif. Nah ini mungkin bisa saya kasih sampel juga gitu ya. Nah ini project land development gitu ya. Nah ini yang saya sampaikan. Nah dia mau bangun ada satu kawasan existing yang mau dibangun di sini gitu ya. Nah, ini mau di renewal. Terus bentuknya seperti apa sih? Nah itu kemudian didesain. Nah ini bentuk aslinya begini gitu ya. Nah ini desainnya, alternatifnya gitu ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali. Ada 56 kombinasi ya. Nah nanti disepakati. Tapi kalau yang tadi tidak sampai seginilah gitu ya. Karena ini kan proyek besar. Kalau yang tadi kan cuma ada 9 owner ya, plus tadi pemerintah yang punya jalan tadi. Tidak se-complicated ini gitu loh maksudnya. Mungkin cuma ada 2 atau 3 alternatif yang disepakati. Kalau ini kan banyak karena proyeknya besar.
Terus ya ini contoh saja ya. Oke, kita kembali ke situ lagi. Ini masalah. Ya, jadi itu ininya gitu ya contohnya. Kemudian kita hitung gitu ya. Nah, yang pertama yang by size tadi ya. Nah, yang by size ini didata dulu gitu ya landowner-nya. Yang satu tadi municipality, yang pasti punya pemilik lahan itu dari nomor 2 sampai 9 itu ada segini, 14.500 di awal plus 500 tadi buat jalan, total 15.000. Dikurangi 4130 tadi untuk 3 tadi ya, untuk jalan lagi, untuk taman dan taman bermain. Sisanya adalah yang mau didistribusikan ada 10.870. Itu ya. Nah, setiap pemilik lahan itu dia berkontribusi 30% gitu ya. Nah, dikecualikan yang municipality gitu ya. Jadi dia berkontribusi 30% semuanya. Itu dipotong. Nah, nanti setelah 30% ini gitu ya, ini sampai sini itu dijumlahkan gitu ya. Ini kondisi baru ya. Jadi setelah 30%, tapi itu belum disepakati. Jadi masih hitungan awal gitu. 30% jadi berkurang sekian gitu ya. Jadi lahan yang mau diredistribusikan itu sekian gitu ya, sekurang 30% tadi. Nah, itu dijumlahkan dan luasannya harus sama ya, ini dan ini gitu loh. 10.870. Nah, kalau dijumlahkan dia kurang gitu ya, masih 10 berapa gitu loh. Nah, berarti sisa lahan yang kurang tadi diplot di di municipality. Kenapa dia dapat bagian? Ya karena dia nanti berkontribusi terhadap pembangunan sarana prasarana tadi gitu ya. Kemudian ini kalau dijumlahkan total semua 10.870 ketemunya. Nah, yang menarik itu adalah pembagian ini, plot. Ini tuh disepakati gitu loh. Cuma konsekuensinya adalah ada pertimbangan more or less di sini. Lebih atau kurang gitu ya. Dalam artian kalau seorang pemilik lahan itu dia mendapatkan dan agree untuk mendapatkan lebih dari yang semestinya dia dapatkan, berarti dia akan membayar lebih gitu. Kelebihannya dari batas lahan yang semestinya dia dapatkan gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang less gitu ya. Jadi kalau ada pemilik lahan yang mendapatkan distribusi lahan setelah konsolidasi ini kurang dari yang semestinya dia dapatkan, maka dia akan mendapatkan ganti rugi gitu loh. Ya, jadi itu saja kuncinya. Kalau ada yang mau dapat lebih banyak jumlah lahannya luasannya, berarti dia membayar. Tapi kalau yang dapat itu lebih kecil dari yang semestinya, dia akan dibayar gitu ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini sebagai contoh, ya ada nomor 6 tadi, dia nggak mau dapat gitu ya, mau ini saja, dapat kompensasi gitu ya. Nah, kemudian nanti dihitung saja, tadi disampaikan bahwa expected value-nya tadi 200.000 meter per meter persegi gitu ya. Kalau di sini ya di-convert menjadi 200 euro lah misalkan gitu ya. Biar nggak bingung, nolnya banyak. Nah, jadi setelah disepakati yang ini dapat plat output nomor 100 ya, plot ini nomor 101. Nah, rujukannya yang di sini tadi ya, nomor-nomor ini ya. Luasannya di atas nanti dihitung saja gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan ini yang nomor 3
gitu ya. Dia luasnya 4.000, kontribusi 30%, cuma 2.800, dan dia sepakat untuk mendapatkan 101, 102, 103 nomor plot tadi ya, dengan jumlah total yang 3 plot ini 2.530 meter persegi gitu ya. 101, 102, 103 itu yang di sini ya. Setelah dijumlah itunya 2.630. Nah, ini semestinya kan yang bersangkutan itu kan luasnya kan sekian, setelah 30%. Ternyata plot yang dia dapat, yang dia sepakatin itu ada 2530. Oh, berarti kan masih ada kekurangan 270 meter persegi gitu ya. Nah, itu cara ngitungnya begitu, satu-satu semuanya. Nanti misalkan ini juga dijumlah, semestinya dapat sekian, ternyata hanya sekian, berarti masih ada kekurangan 220 meter persegi. Nah, yang pemerintah misalkan gitu ya, dia dapat ini semuanya, dan ternyata output plotnya di total itu 1.560 meter persegi. Padahal seharusnya dia dapat cuma 720 meter persegi ini. Nah, berarti kan dia ada kelebihan sebesar 840 meter persegi. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang nomor 6, karena dia 0, berarti kan dia kekurangan 280 ya, karena 0 gitu loh. Ada yang 0 juga, sama persis gitu ya, ada yang lebih, ada yang kurang pokoknya. Nah, nanti di masing-masing luas lahan ini lebih kurang tadi dikalikan dengan 200 ya, 200 euro per meter persegi yang expected value tadi gitu ya. Nah, jumlahnya sekian. Nah, ada yang plus, ada yang minus gitu ya. Nah, jadi yang dimasukkan dengan plus minus ini yang pasti jumlahnya ini harus 0 gitu ya. Dalam artian kalau yang minus itu dia akan mendapatkan ganti rugi dari yang plus. Jadi nanti jumlahnya di total semua gitu ya. Berapa plusnya? Yang plus kan ini. Dia harus bayar 168.000 dari pemerintah. Terus pemilik lahan nomor ini juga plus nih, nomor 8. Nah, kemudian ini nanti dijumlah gitu ya. Uangnya mereka harus bayar segitu. Uangnya segitu, kemudian didistribusikan ke yang minus-minus ini. Ya. Nah, itu sama dengan 0 semuanya. Nah, jadi modelnya begitu. Jadi konsekuensinya ya pokoknya kalau dia plus dia bayar lebih, kalau yang dia minus dia dibayar dari yang membayar lebih tadi gitu ya. Sampai di sini ada yang bertanya mungkin, silakan. Jelas nggak ini kira-kira? Silakan dilihat kembali. Kalau kurang jelas silakan bertanya.
Sejauh ini jelas, Prof. Baik, nggak ada ya. Oke, baik. Itu yang by size ya. Nah, yang agak rada membingungkan tuh ya sedikit inilah gitu ya. Walaupun sebetulnya nggak sulit-sulit amat ya. Adalah yang by value sebetulnya gitu ya. Nah, kalau by value prinsipnya tadi yang pasti ketentuannya bahwa tidak ada pembagian plot gitu ya. Dan nomor 6 tetap dia mau dapat kompensasi gitu ya. Nah, jadi apa namanya kalau dalam by value itu prinsipnya apa namanya hitungannya ya berdasarkan ukuran ininya lah gitu ya. Lahan dengan apa namanya dengan harga yang sekarang dan harga yang diestimasi naik nanti kalau sudah dikonsolidasi gitu ya. Nah, jadi seperti biasa ini yang didistribusikan terus harga dasarnya sekian gitu ya. Jadi dikali 120 euro tadi 120.000. Jadi masing-masing luasan ini dikali apa harga lahan per meter persegi keluarnya ini gitu ya. Dan begitu juga yang lainnya, owner yang lainnya. Nah, kemudian apa namanya ya expected value-nya sebesar ini ya 10870 itu sebesar ini nanti 2174. Nah, kuncinya itu adalah membandingkan harga yang nanti naik jadi 200 euro per meter persegi tadi dengan harga sebelumnya ini ya. Jadi ini dibandingkan dia kan akan dapat namanya redistribution rate 1,25 lah kalau dibulatkan gitu ya. Yang kemudian jadi dasar pengkalian untuk mendapatkan ini gitu ya, yang ini ya. Nah, nanti apa namanya jadi apa namanya pembagian plotnya masih sama gitu ya. Tadi disepakatin seperti itu. Yang kemudian nanti dijumlahkan satu-satu berapa gitu ya. Yang kemudian nanti dikalikan gitu loh. Ini dikali dengan 200 ya. Ketemu sekian gitu ya dan seterusnya lah. Nah, yang nomor 6 itu dia kan tidak mau. Berarti dia nanti akan mendapatkan segini gitu loh. Nah, cuma begini. Jadi expected future value itu kalau bedanya dengan yang by size itu yang lebih membayar yang kurang gitu ya. Nah, kalau ini itu sebetulnya hampir sama, tetapi itu diakumulasikan semua gitu loh. Ya, jadi mereka tidak akan dapat langsung gitu loh. Tidak akan dapat langsung dalam artian kalaupun nanti ada kenaikan harga lahan gitu ya, mereka akan mendapat bisa jual dengan harga sekian misalkan gitu ya. Pokoknya ada keuntungan value-nya itu sekian ya, 434.000. Jadi ada value yang didapat gitu ya dari kenaikan harga lahan secara total. Nah, sedangkan ada yang mesti mendapatkan kompensasi tadi ya karena dia tidak mau tinggal di situ lagi. Nah, oleh karena itu nanti ini disepakati oleh ini kan ada dua yang harus dibayar gitu ya. Kalau yang minus-minus itu bukan dalam artian mereka membayar siapa bukan ya. Tapi mereka akan mendapatkan keuntungan apa namanya kemudian hari kalau harga lahan mereka itu akan segitu gitu loh. Dari selisih lahan yang semestinya mereka dapatkan dengan pembagian dengan harga lahan yang baru gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang 2.000 dan 8.000? Nah, itu nanti disepakati oleh yang
nilai lahannya yang lebih yang mendapatkan expected value yang kurang tadi gitu, yang akan mendapatkan di kemudian hari gitu. Karena itu harus dibayar gitu ya. Nah, jadi mereka menyepakatin itu dengan kontribusi masing-masing. Jadi misalkan gitu ya, pemerintah itu kan dia akan dapat expected value yang paling besar gitu loh di kemudian hari. Nah, mungkin dia akan berkontribusi berapa persen dibandingkan dengan yang lain gitu loh untuk membayar dua ini. Modelnya seperti itu gitu ya. Jadi tidak ada yang nol di sini. Kalau yang tadi nol karena ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang by size. Kalau sini tidak. Yang didapat itu adalah nilai keuntungan expected value di kemudian hari. Ini kan ini sama gitu ya. Adalah sebesar 434.000 euro value difference dari kondisi sebelum konsolidasi dan setelah konsolidasi. Nah, oleh karena itu kalau dijumlahkan gitu ya, berarti ada berapa tuh? 50.000 yang harus dikeluarkan. Mana sih? 48.000 tambah ini ya. Nah ini, jadi ada 2.000 dan 48.000. Ada 50.000 yang harus dikeluarkan. So, ya. Jadi keuntungan terakhir itu sebesar sekian. Nah, jadi kalau dia jual lahan gitu ya, berikutnya misalkan, ya galanya bukan 120, jadinya 200. Itu. Di sini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada. Izin bertanya, Prof. Tadi untuk yang by value tadi itu kan ada expected ini harga yang akan diekspekkan di tahun-tahun ke depan itu kan sebesar yang 2174 itu yang paling Ya, awal itu total ya. Expected value-nya itu per meter persegi tadi 200 euro tadi per meter persegi dikali luas lahan. Itu berarti dapatnya dari penjumlahan atau dari gimana ya buat itu? Dari penjumlahan semuanya. Ini loh. Ini kan ada nih. Ini kan ada nih penjumlahan. Termasuk ini juga kan sama sebetulnya penjumlahan. Jadi penjumlahan harga awal dengan 120 meter persegi, tadi 120 meter persegi untuk semuanya, tadi kan sekian, 174.000, 1.740.000 euro. Jadi harga tanah sebelum dikonsolidasi, nilai tanah semuanya itu dengan luasan sekian tadi, sejumlah 1.740.000 euro. Nah, setelah dikonsolidasi terjadi kenaikan karena per meter perseginya naik jadi 200. Tapi 200 ini dari mana? Nah, itu ada estimatornya gitu ya, ada valuatornya ya, ada appraisalnya di situ. Jadi dihitung nanti jadiin 200. Anda boleh jual di sini, nanti kalau mau dijual per meternya 200, bukan 120 lagi karena lingkungan sudah bagus gitu loh. Nah, itu kemudian dari 200 tadi dikalikan lagi gitu ya, termasuk ini juga sebetulnya ya, sama saja tuh. Jadi ini dikali 200, totalnya nanti 174.000. Nah, ini digunakan untuk itu tadi mencari ininya, different redistribution ratio-nya. Terjadi kenaikan 1,25 kali ya. Dari 1.740.000 menjadi 2.174.000. Itu.
ya, siapa Atalia. Baik Prof, berarti itu nanti yang kenaikan 200-nya itu tidak dijelaskan di sini atau nanti akan ada ya? 200 itu ini kan contoh gitu ya, bisa jadi kalau ini contoh setelah di appraise gitu ya, di appraisal, dinilai, divaluasi lagi, ya per meternya jadi 200 karena pertimbangan lingkungannya sudah bagus, ada jalan, ada taman dan seterusnya. Atau mungkin ada contoh lagi setelah dinilai ternyata jadi 400, itu contoh saja, yang pasti ada kenaikan gitu loh. Tidak mungkin setelah konsolidasi lahan itu harganya tetap gitu ya. Kalau contoh ini kan naik jadi 200. Bisa jadi nanti ada contoh misalkan naik jadi 400, berarti kan ada kenaikan sampai 280 euro per meter persegi gitu. Nah, kenaikan tadi dikalikan dengan lahan yang didistribusikan seperti itu. Baik Prof, terima kasih. Ya. Yang lain mungkin? Yang by size nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, sebelum saya akhiri dengan kita nonton video gitu ya, bisa jadi setelah ini ya saya minta kalian inilah kayak evaluasi sedikit, walaupun nanti kalian akan berikan evaluasi juga ya di siap gitu ya. Oke, ini nggak ada yang bertanya, betul? Oke, ada yang bertanya? Dia mau tanya? Sejauh ini belum ada, Bro. Baik ya. Nah, kita evaluasi sedikit ya. Kalau saya bilang scale 1 sampai 10, ya bebas saja siapa yang mau jawab, fair-fair aja lah, bilang 1 jelek juga nggak apa-apa, itu jadi feedback tim lah nanti ya, tim dosen. Kira-kira nilai mata kuliah ini berapa? Silakan siapa aja. Izin mengevaluasi, Prof. Ya, silakan Mauludia. Kalau dari saya nilai 8, Bro. Baik. Ya. Yang lain? Masa cuma koordinatornya aja sih? Apa diwakili oleh koordinator? Mungkin izin menjawab Prof. Mungkin sama dengan Maulidia 8 juga. Baik. Ya, terima kasih. Yang lain nggak ada lagi sama sekali. Izin Prof, kalau dari saya 8 juga Prof. Baik, terima kasih Yuliana. Yang laki-laki nggak bersuara nih.
Oke, nah tadi kalau 8 gitu ya, kira-kira bagian apa yang perlu dilengkapi atau ditingkatkan lagi berkaitan dengan dosen dan substansi. Boleh silakan kalian kritik saya juga nggak apa-apa. Kalau dari saya, Prof, lebih banyak pelajaran dengan video visual, audio visual. Karena Maksudnya kadang, iya, lebih, lebih diperbanyak gitu. iya, Prof, karena kadang lebih paham lihat video gitu. Oke, baik. Terus yang lain? Cuma satu aja. Nggak ada, cuma itu aja. Kalau yang kemarin 2 dosen tamu gimana kira-kira? Pak Walter dan Pak Neville? Izin menjawab, Prof. Mungkin untuk 2 dosen tamu kemarin juga cukup memberikan kita pemahaman yang lebih, terutama untuk di luar Indonesia. Karena kan kalau tanpa dosen tamu kan itu mungkin contoh-contoh yang lebih banyaknya itu kan tentang di Indonesia. Tapi kalau semisal bersama dosen tamu itu kita jadi punya insight yang lebih banyak. Gitu. Baik, terima kasih Antalia ya. Oke. Mungkin ada yang lain mau menambahkan lagi, kira-kira apa sih yang perlu ditambahkan, dilengkapi? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, yang pertanyaan terakhir nomor 2 tuh. Apakah kalian dapat terbantukan memahami rencana pemilihan beserta komponennya? Kira-kira kan ada line tenure kemarinnya, ada macam-macam istilah gitu ya, atau malah tambah bingung? Izin menjawab, Prof. Untuk pertanyaan nomor 2 membantu, karena untuk aplikasinya ke mata kuliah yang lain pun kita jadi paham terkait dengan pembiayaan, terus peletakan dari program-program yang mau kita ajukan untuk 20 tahun ke depan, begitu, Prof. Kalau untuk ini studio misalkan gitu ya, karena ini kan berkaitan dengan rencana guna lahan pola ruang. Silakan. Izin menjawab kembali, Prof. Untuk studio sendiri dari kelompok saya, dari kelompok kami cukup membantu karena kami pun termasuk ke kecamatan yang dia fungsinya itu pemerintahan sama perdagangan jasa. Jadi dari kami ada sedikit masukan begitu, Prof, terkait dengan pola guna lahannya dan juga pola ruangnya, karena ada sedikit perubahan di mana kami lebih berfokus kepada perdagangan dan jasa dan pengembangan dari produksi komoditasnya, begitu, Prof. Ya, baik. Oke, terima kasih Yuliana. Baik, mungkin ada yang lain mau menambahkan sebelum kita closing dengan nonton video tentang konsolidasi lahan? No?
Baik, ini saya close dulu ya. Terima kasih atas evaluasi singkatnya. Nanti silakan detailnya kalian akan ngisi lagi ya di siap gitu ya. Saya stop dulu. Nah, jadi video ini sebetulnya video di YouTube ya. Saya udah download, tapi kalau download dia nggak bisa ngeluarin bahasa Indonesianya, kan nanti kalian bingung gitu ya. Jadi bisa nonton sendiri lah kalau memang belum begitu paham. Tapi videonya sangat short, cuma 2,5 menit sebetulnya. Bentar, belum saya masukkan ini suaranya. Input sound. Fragmentation of agricultural land, a challenge for farmers and rural communities. What is the farm structure in the Area. Iklan dulu bentar ya. Kasih sudah. Bahasa Indonesia. Oke. fragmentation of agricultural land, a challenge for farmers and rural communities? What is the farm structure in the country? The average size of a family farm is 1.62 hectares, often distributed into 5 or more land parcels, with a parcel size ranging between 0.25 and 0.6 hectares, often distant from each other, 500 meters to 2 kilometers. Land parcels are often of irregular shape, which complicates agricultural land cultivation and limits the use of modern mechanization. Inadequate agriculture infrastructure, field roads passing through arable land, obsolete or non-existent irrigation and drainage systems make agricultural activities difficult. As a consequence, farmers are facing limited production volumes, high transport and production costs, limited agricultural income, lack of opportunities to apply modern production technologies, difficulty in realizing farm development plans. Land consolidation is one of the most efficient instruments for improving the structure of agricultural land. It is a process of grouping land parcels, aiming to enlarge them and improve their shape, which is more suitable for agricultural production and with better access to rural infrastructure, such as access roads, irrigation or drainage systems. Main benefits for the farmers: reduced costs for agricultural land cultivation, increased income and profitability per hectare of cultivated land. Larger, regularly shaped land parcels enable use of modern production methods and technologies. Opportunities to improve agricultural infrastructure based on local community needs. Construction of new access roads, irrigation and drainage systems. Improved agricultural structure enables sustainable use of natural resources. The land consolidation process helps in resolving land registration problems. In addition, consolidated land parcels allow for reduced agricultural traffic outside the fields, which means more efficient agricultural activities, greater road safety, lower fuel consumption, as well as reduced air pollution in rural areas. In the European Union countries, land consolidation has been successfully implemented for more than 100 years. By improving farming practices and farm efficiency, land consolidation contributes to increased competitiveness of farms and improvement of living standards in rural communities.
Fragmentation Baik, itu contoh singkat, mungkin sudah gampang untuk lebih dimengerti ya. Tapi begini, yang pasti konsolidasi lahan itu bukan sesuatu yang sederhana gitu ya. Kalau dalam penjelasan, mungkin dalam film tadi kelihatannya kok simple banget ya. Tapi dalam praktek challenge-nya itu banyak gitu ya. Dan apa namanya? Ya kadang masalahnya rumit gitu ya. Oleh karena itu, konsolidasi lahan itu tidak serta-merta dilakukan dalam waktu yang singkat, karena butuh komunikasi, butuh diskusi, musyawarah, biaya, dan seterusnya lah gitu ya. Baik semuanya, mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di mata kuliah yang lain ya, di semester berikutnya. Semoga sukses nanti ujiannya dan mendapatkan nilai yang baik semua. Oh iya, gimana mau yang presensi ya? Ada yang belum ya? Iya, Prof, ada yang belum. Siapa aja yang belum tadi silakan. Masih kurang, itu ada 44 ya, kalau nggak salah. Ada di sini ada berapa nih? Putri, Ananda, Tasya, sama Faga, Rahma. Kok banyak? Bentar ya. Putri oke. Lagi tadi. Rahma, Vega, Tasya, Rahma, Vega, Ananda, Rika. Kasih. Ananda, oke. Oke. Ya kelihatannya udah semua ya. Ada yang belum? Di saya ada 46. Hafiz, Virus, hilang nggak ada ya. Terus Abiu, Asyafik, dan Ryan nggak ada juga. Berarti nggak masuk ada 5. Betul begitu ya? Iya, Prof, sejauh ini belum ada kabar dari mereka, Prof. Oh ya sudah. Ya sudah kalau begitu semuanya bisa saya tutup. Ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih.